Di sebuah kecil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbah Siti. Dia dikenal sebagai pencerita cerita lama dan legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hari itu di bawah pohon rindang di depan rumahnya, anak-anak desa berkumpul untuk mendengarkan ceritanya. Dulu, kata Mbah Siti dengan suara merdu, ada sebuah negeri yang bernama Indonesia. Negeri ini kaya akan keindahan alamnya yang dihuni oleh berbagai suku dan etnis yang berbeda. Namun di negeri ini tidak selalu merdeka seperti yang kita nikmati sekarang. Anak-anak itu mendengarkan dengan penuh perhatian saat Mbah Siti melanjutkan. Pada masa lalu, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Mereka datang dengan kapal-kapal besar dan membawa senjata. Mereka ingin menguasai tanah air kita dan memperlakukan rakyat Indonesia sebagai budak. Benarkah mereka menguasai Indonesia, Mbah? Tanya salah satu anak. Mbah Siti mengangguk perlahan. Ya, mereka menguasai sebagian besar wilayah kita. Mereka mendirikan pemerintahan kolonial dan memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja keras di ladang mereka. Berapa lama mereka menguasai Indonesia, Mbah? Tanya anak yang lain. Mbah Siti tersenyum pahit. Mereka menguasai Indonesia selama lebih dari 300 tahun. Anak-anak sama itu rakyat Indonesia melawan dengan segala cara yang mereka bisa. Mereka mengadakan perlawanan, menulis sastra perlawanan, dan mempertahankan budaya mereka sebaik mungkin di tengah tekanan kolonial. Namun tidak semua orang Belanda buruk, kan, Mbah? Tanya seorang anak lagi. Mbah Siti mengangguk. Tidak semua orang Belanda adalah penjajah. Anak-anak, banyak di antara mereka yang berusaha memahami dan membantu rakyat Indonesia. Namun tetap saja pemerintahan kolonial yang mereka membangun menyebabkan penderitaan bagi banyak orang Indonesia. Anak-anak itu mendengarkan dengan serius, merenungkan cerita yang Mbah Siti ceritakan. Mereka merasa bersyukur bahwa sekarang Indonesia telah merdeka dan mereka bisa hidup dalam kedamaian. Tetapi cerita tentang masa lalu yang penuh perjuangan ini mengingatkan mereka akan pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan menjaga persatuan di antara beragam suku budaya dan di negeri mereka yang indah adalah Indonesia. Setelah Mbah Siti selesai bercerita, anak-anak bisa membubuhkan tepuk tangan untuk mengapresiasi ceritanya. Mereka merasa terinspirasi oleh keteguhan hati dan semangat perlawanan yang ditunjukkan oleh nenek tua itu. Seorang anak laki-laki bernama Ahmad berkata, "Terima kasih Mbah Siti atas cerita yang menginspirasi ini. Saya bersumpah akan selalu menghargai kemerdekaan Indonesia dan siap berjuang untuk menjaganya." Anak-anak yang lain juga setuju dan mereka pun berjanji untuk tidak melupakan sejarah bangsanya serta berusaha menjadi generasi yang dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Mbah Siti tersenyum bangga melihat semangat dan tekad yang terpancar dari anak-anak desa itu. Dia berharap cerita-cerita lama yang dia ceritakan akan terus menginspirasi mereka untuk mencintai tanah airnya dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, anak-anak desa itu pulang ke rumah masing-masing. Dengan hati yang penuh semangat, mereka membawa cerita dari Mbah Siti dan tekad baru untuk menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Dari langkah mereka, bayangan perjuangan nenek tua itu masih membekas dalam pikiran mereka, menjadi semacam pencerahan yang membimbing langkah mereka di masa depan. Sekian, terima kasih.